gocek Pak, kira-kira begitu. Jadi kalau main bola itu ya harus dia pinter main bola, bisa gocek, kita bisa gocek juga Pak. Supaya kita jangan digocek. Jadi Pak, kita di kedeputian ini sudah ada tenaga-tenaga yang dialokasikan untuk mengampu satu dua kementerian. Mantengin terus Bu, bangun hubungan baik, ya kan? Ikutin program-programnya, sehingga tahu persis permasalahannya ada di tiap kementerian tersebut. Walaupun terus terang Pak, orang juga Pak, Bapak pimpinan dan Ibu, kemarin dalam rapat terakhir Bapak Presiden itu meluncurkan 53 program kerja prioritas nasional. Ada 53 program. Nah, begitu kami lihat isinya, itu ada variasi bidang. Saya hitung ada sekitar 25% atau 16 program yang ada di ESDM. Kemudian selanjutnya yang terbanyak itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian yang berikutnya lagi itu berkaitan dengan Kementerian Perikanan. Nah, mungkin nanti kami terus terang di KSP, karena kami ini melayani Presiden, Wakil Presiden, kami juga nanti perlu reorientasi, ya. Mungkin bagaimana caranya SDM yang ada ini, walaupun ada KL yang ditangani, tetapi juga harus membantu juga program-program yang sudah diprioritaskan oleh Presiden. Kemudian ada saran juga dari Pak Frederick mengenai soal kedekatan dengan Presiden, Pak. Nah, Alhamdulillah Pak, Presiden ini dibantu oleh beberapa lembaga. Jadi mungkin mata, telinga, leher Presiden itu Pak, itu sudah kumpul di Komplek Istana Pak. Bagi Bapak-Bapak yang hafal, Istana itu kan ada dua. Istana Negara, Wisma Negara, kemudian Istana Merdeka. Istana Negara itu yang Presiden biasa pelantikan, acara, kemudian Istana Merdeka yang Presiden biasa terima tamu, ya, terima Bu Mega, itu ya, terima Bu Mega yang terakhir itu. Nah, di sebelah kirinya Pak, itu ada Seknek, ada Seskap. Di sebelah kanannya Pak, ada KSP, ada Sekretariat Presiden, ada Bakom Pak. Jadi kira-kira 4 itu Pak, 4 itu yang melayani Presiden, ya. Kalau berkaitan dengan KL, di West Wing ada Sekretariat Negara, ada Seskap, East Wing-nya ada KSP, ada Bakom Pak. Nah kami ini kerjasama erat Pak, kerjasama erat. Hampir semua isu itu kita bekerja sama erat. MPIH itu Pak, kami kirim ke semua pembantu Presiden itu. Ke Seskap dikirim, ke Mensesnek dikirim, ke Bakom dikirim. Insya Allah nyampe Pak, karena inilah lembaga dan pejabat-pejabat yang berada di sekitar Presiden setiap hari. Dan itu memang maksud kami, supaya Presiden dan para pembantu terdekatnya aware dengan perkembangan program-program, masalah-masalah yang ada, sehingga bisa ditangani dengan cepat, diantisipasi dengan cepat. KSP Pak, cerita sedikit tadi, dulu yang pertama itu bentuknya namanya UKP 4 Pak. Saya melihat KSP itu embrionya namanya UKP 4. Unit Kerja Presiden. Apa? UKP, Unit Kerja Presiden, UKP 4. Ya, dulu namanya Pak Kuntoro, Mangku Subroto, almarhum. Nah, Pak Kuntoro itu, Pak Hugo, itu kabarnya dulu itu, tiap bulan rapat kabinet, itu bacain rapor-rapor menteri, Pak. Capaian masing-masing kementerian. Nah, tentu ada perbedaan cara ya dari masing-masing presiden. Ya sebetulnya kita ini bikin rapot juga sih. Malah bukan bulanan Bu Anissa, ini tiap hari nih Bu. Iya. Senin temanya ini. Selasa temanya ini. Rabu temanya. Jadi tiap hari itu beda-beda temanya. Jadi kami menyampaikannya lewat MPIH. Memang yang paling terkenal KSP itu zaman Pak Luhut ya, karena beliau memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi ya, sehingga bisa membantu mengambil keputusan dengan jauh lebih cepat. Kita sekarang ini mencoba untuk
berproses lah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bisa membantu dari dua segi itu dengan lebih optimal. Dan kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas dukungan dari Pak Bias dan kawan-kawan untuk meningkatkan anggaran KSP. Tepuk tangan dulu kita dari kita. Kebutuhan anggaran kami paling besar itu Pak sebetulnya untuk verifikasi lapangan. Itu pengalaman selama ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena sebaik apapun teori Pak, Bapak Ibu sekalian, itu pasti ada kesenjangan dengan realita di lapangan. Nah, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengecek implementasi di lapangan itu kecuali dengan verifikasi lapangan, Pak. Saya ketemu masalah-masalah isu-isu itu Pak di lapangan, Pak. Contoh nih kemarin, bukan curhat ya Pak Anwar ya, ini cerita kasus nih. Kami ngecek pembangunan sekolah rakyat permanen di Bali, Pak, di Karangasem. Secara target teknis itu bagus, Pak. Tapi masalahnya bukan di situ. Begitu saya tanya dengan Kepala Dinsos, berapa jumlah calon siswa yang sudah ada, karena kan nggak lama lagi nih, bulan Juli nih akan terima nih. Jumlah sudah tersedia itu Pak Ugo, itu baru 250 orang. 200 untuk SD, 75 untuk SMP, 75 untuk SMA. Loh, daya tampungnya 1080. Loh, kok bisa saya bilang? Jawaban pertama dari Kepala Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Dinasnya maksudnya, di Bali ini desil 1, desil 2 itu nggak ada. Karena